Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan kami. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Karena ketika orang bersyukur, janji Allah adalah akan menambahkan suatu kenikmatannya. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka justru yang akan didapatkan adalah suatu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk yang ada di dunia ini Allah memberikan kenikmatannya, dan termasuk di dalamnya adalah manusia. Allah memberikan kenikmatan kepada manusia, dan kita wajib mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syukur bisa dilakukan oleh seorang hamba, bisa dilakukan seorang makhluk ketika dia memahami kenikmatan itu sendiri. Ketika tidak memahami kenikmatan itu sendiri, maka akan sulit bagi seorang makhluk, bagi seorang hamba mampu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus memahami kenikmatan itu apa. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengeluarkan manusia dari rahim ibu, seketika itu juga Allah memberikan kenikmatan kepada manusia. Seketika itu juga Allah memberikan kenikmatan kepada makhluknya. Dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah ketika kita hadir di muka bumi ini, yang pertama adalah diberikannya oleh Allah pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang itu semuanya dalam rangka untuk disyukuri oleh manusia, agar kenikmatan pendengaran, penglihatan, dan hati itu menjadikan atau bertambah kenikmatan itu dan berfungsi kenikmatan itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat 16 ayat ke-78, Allah menjelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa, tidak memahami apa-apa, lalu Allah memberikan pendengaran. Jadi yang pertama kali Allah memberikan kenikmatan yang pertama adalah pendengaran. Yang berikutnya adalah penglihatan. Yang selanjutnya Allah juga memberikan yang disebut dengan hati nurani. Yang diberikan oleh Allah adalah pendengarannya. Kuping sudah ada, karena memang di dalam rahim ibu kuping sudah diciptakan oleh Allah. Begitu juga wal absar, penglihatannya, karena matanya memang sudah ada. Lalu yang berikutnya adalah hati nuraninya atau perasaannya, yang semuanya itu harus kita syukuri. Kenapa? Karena sebelum kita dilahirkan ke muka bumi, kita sudah diberikan oleh Allah modal, yaitu fitrah. Dan fitrah itu harus dikembangkan, maka yang mengembangkan ini
Ketika kita lahir ke muka bumi, selanjutnya Allah memberikan modal, memberikan potensi untuk mampu mengembangkan fitrah itu, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Maka untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, kita harus memahami apa itu yang disebut dengan syukur. Maka syukur itu adalah ucapan terima kasih kepada yang memberikan sesuatu. Atau bisa diartikan juga menggunakan fasilitas yang diberikan oleh si pemberi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang memberikan. Maka ketika kita mensyukur nikmat yang diberikan oleh Allah berupa pendengaran, penglihatan, dan hati, adalah memfungsikan pendengaran, penglihatan, dan hati sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang memberikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan segala sesuatu ke dalam diri manusia, pasti tidak ada yang sia-sia. Maka Allah memberikan pendengaran, pasti ada maksud, yaitu maksudnya adalah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Diberikannya penglihatan adalah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Diberikan hati adalah untuk memahami tentang ayat-ayat Allah. Maka dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambahkan kenikmatan itu yang pada waktu itu di rahim ibu Allah sudah memberikan nikmat fitrah. Maka dengan menggunakan fasilitas di muka bumi ini dengan pendengaran, penglihatan, dan hati tadi, maka kenikmatan Allah akan meningkatkan kenikmatannya, yaitu berupa iman yang hakiki. Maka iman yang hakiki itu adalah ketika mampu memfungsikan pendengaran, penglihatan, dan hati kita. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keimanan ini adalah sangat didukung dengan adanya suatu pemahaman. Dan pemahaman itu diraih dengan adanya tadi memfungsikan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terciptalah ketika wawasannya luas, maka akan mudah mendapatkan suatu peningkatan, suatu keimanan tadi. Karena pada hakikatnya keluasan dalam wawasan akan meraih suatu keluasan dalam bersikap dan bertindak. Di mana Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat ke-22, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda'am may yamshi sawiyan ala siratim mustaqim." Allah menyindir kepada manusia yang dia wawasannya sempit, dan Allah menyanjung kepada orang yang wawasannya luas. Di mana Allah menjelaskan, apakah orang yang berjalan tertelungkup yang dapat hidayah, ataukah orang yang berjalan dengan tegak lurus yang dia dapat petunjuk? Maka tentunya orang yang berjalan dengan tegak lurus yang dia akan mendapatkan suatu petunjuk. Kenapa? Ketika orang yang jalannya menunduk, pasti dia penglihatannya akan sangat sempit, yang dilihat sesuatu yang dekat-dekat saja. Tetapi ketika dia berjalan tegak lurus, maka dia akan melihat sesuatu yang sangat jauh. Maka kalau dalam Islam itu akan mengetahui masa dulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Di mana masa dulu adalah masa pemberian amanah, masa sekarang adalah masa ujian amanah, dan masa yang akan datang adalah masa hasil daripada amanah. Yaitu apa? Amanah kita hari ini di dunia adalah bagaimana kita mau mengembangkan fitrah dengan apa? Dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati tadi. Maka ketika wawasannya luas, akan mudah sekali mendapatkan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pertanyaannya, kira-kira lebih banyak mana yang mendapatkan atau yang mampu mensyukuri nikmat Allah, atau lebih banyak mana yang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah? Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Allah menjelaskan
Dialah Allah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Ternyata sedikit sekali yang bersyukur. Nah, dengan demikian Allah menjelaskan ternyata dari begitu banyaknya manusia, ternyata hanya sedikit sekali yang mampu menggunakan pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggunakan pendengarannya selaras dengan kemauan Allah, yaitu menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, bukan untuk menggunakan hal-hal yang berlawanan, yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Begitu juga dengan Allah memberikan penglihatan. Kita jangan sampai dari sebagian orang, dari kebanyakan orang yang justru tidak pandai mensyukurinya, sehingga kita mampu menggunakan penglihatan kita sesuai dengan kemauan Allah. Untuk apa? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang berikutnya juga, Allah memberikan fasilitas berupa hati. Jangan sampai hati kita membatu, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Karena kemauan Allah adalah menggunakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Sehingga inilah bentuk syukur yang sebenarnya, yaitu syukur itu mencakup dengan hati, lisan, dan amal, bukan hanya teoritis. Ketika syukur hanya teoritis, maka yang terjadi masih dalam tataran kemurkaan Allah. Maka bentuk daripada syukur yang sebenarnya adalah bagaimana kita mampu meyakini syukur kita itu pemberian Allah yang harus kita jalankan sesuai dengan ketentuan Allah. Dan sesuai dengan lisan juga, kita juga menggunakan lisannya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu dalam praktek kehidupannya, secara tubuh kita mempraktikkan amaliyah-amaliyah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, yaitu untuk tafakur, tandurun, dan tadabbur. Mudah-mudahan kita pandai untuk selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati, sehingga jati diri manusia yang mampu menggunakan fasilitas tadi akan meningkat fitrah kita, menjadikan iman yang hakiki, dan kita tentunya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.